bergaul dengan produk high tech, produk yang high teknologi. Sehingga kalau tidak cermat, kalau dia tidak disiplin tinggi, kalau dia lengah, kalau dia tidak pada kondisi yang fit, maka itu semua adalah peluang dia akan berhadapan dengan maut. Dengan maut, boleh dikatakan dengan maut. Jadi dia harus prima physical condition. Seorang penerbang biasa sudah mempunyai keluarga, seorang istri. Pada waktu mau berangkat terbang, ada nggak satu kadang-kadang mengatakan saya mau terbang dan ada nggak perasaan am I going to see you again gitu? When will I see you again gitu? Sebagai manusia biasa ada ya pemikiran itu, tetapi sebagai orang yang cinta dan senang dengan pekerjaan, maka terbang itu enjoyable one ya, untuk menyenangkan juga. Kalau saya boleh tanya, berapa jam terbang Pak Cepi? 8.000 sekian itu. 8.000. Itu termasuk tinggi, medium, rendah? Untuk penerbang militer termasuk tinggi. Untuk penerbang sipil medium mungkin ya. Berapa rata-rata penerbang sipil? Penerbang sipil rata-rata dia 1 tahun bisa mencapai antara 800 sampai 1.000 jam. Jadi tinggal hitung aja dia berapa tahun, dia sekian ribu jam. Baik. Jadi sebetulnya kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menelpon Cepi Hakim itu, pasti dia mengatakan tidak sembarangan dia mengangkat seseorang untuk itu. Harus seseorang yang mempunyai prinsip, harus seorang yang berdisiplin, harus seseorang yang bisa mengambil keputusan, bisa bernegosiasi bro. Mungkin ada dua hal lagi maksud saya, karena dan orang yang berani. Ya berani relatif ya, siapa ya, bukan berani dalam arti yang negatif, tapi berani. Waktu saya Kepala Staf Angkatan Udara, beliau Menko Polkam. Kita banyak menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang dihadapi bersama. Jadi mungkin itu juga satu pengalaman, dan waktu saya bintang 2, bintang 3 juga saya sering pada kesempatan-kesempatan itu berdiskusi mengenai banyak ya visi masing-masing, tukar pikiran. Dan yang kedua adalah mungkin beliau juga tahu saya banyak menulis tentang penerbangan, terutama kalau terjadi kecelakaan pesawat. Mungkin dua hal itu juga menopang keputusan beliau sehingga menghubungi saya. Satu kehormatan buat saya. Baik Pak, kita akan masuk di dalam substansi topik yang sebetulnya kami di Q Channel ini merasakan satu topik yang demikian pentingnya. Ya. Begitu banyak kecelakaan. Saya ingin menanyakan kepada Pak Cepi, dan tadi pada sebelum waktu kita memulai wawancara ini, Pak Cepi Hakim mengatakan, wah yang ini jangan diomongin lah, yang itu jangan diomongin lah. Kenapa mesti ada yang bisa diomongin dan ada yang tidak bisa diomongin? Ada rahasianya? Tidak ada, hanya saya mempunyai pagar etika di sini. Ada yang pantas mungkin saya omongin berdua dengan Peter Gonta, tapi mungkin ada yang kurang pantas kalau saya omongkan di TV. Itu aja. Baik, kita akan lihat yang mana yang pantas dan yang mana yang tidak pantas. Ya. Baik, penyebab daripada terjadinya begitu banyak kecelakaan. Kalau saya mengatakan begitu banyak kecelakaan, apakah itu relatif atau karena penerbangan di Indonesia begitu banyak? Apa standar apabila kita ada mungkin 1.000 take off and landing atau 100.000 take off and landings? Apakah pernah diadakan satu penelitian bahwa ada berapa persen yang sebetulnya sesuatu yang bisa saja terjadi, bukan hanya masalah keteledoran ataupun masalah teknis, tapi terjadi kecelakaan? Apa ada satu angka tertentu? Ya. Saya tidak akan berbicara dengan angka-angka, karena kebetulan dari visi saya, dari analisis saya,
itu angka itu tidak menjadi satu yang begitu penting, terutama dalam pembicaraan kita sekarang. Saya ingin justru mengangkat akar masalah. 5-10 tahun Mohon maaf, terakhir. Pak Cepi justru mengatakan kepada saya kalau ada 100.000 take off and landing, ya tidak boleh ada satu kecelakaan, harus 100.000 yang safe. Kira-kira gitu. Ekstrim? Moda transportasi udara adalah the safest form of transportation, yang paling aman itu. Kalau saya mengangkat angka-angka, kemudian menjadi ada satu dramatisasi atau bisa juga menjadi confusing yang lain. Oh, cuma segitu kok, misalnya. Jadi saya nggak bicara angka. Mungkin lebih penting untuk saya sampaikan mengenai penyebab utama, kemudian penyebab ikutan. Jadi penyebab utama ini berawal dari tahun 99-2000 terjadi liberalisasi atau deregulasi atau apalah kita sebutnya, tetapi keran izin itu menjadi mudah. Analogi dari ini adalah pada waktu tahun 90-an mungkin ya, atau 80-an, saya kurang jelas, tapi ada saatnya orang boleh mendirikan bank. Semua orang jadi bankir waktu itu. Tahun 89. Tahun 89. Mungkin tukang tambal ban juga kemudian dia bisa jadi bankir, semua jadi bankir. Saya ingat Mohtar Lubis mengatakan begini, dulu hanya ada 3 bank dan banyak partai. Sekarang ada 3 partai, hanya ada 3 partai dan banyak bank. Jadi satu sinikal aja karena begitu banyak bank ada. Dan itu berakibat, mungkin akibatnya sampai sekarang ya, seperti BLBI saya kira akibat dari itu. Mungkin, saya bukan ekonom. Beralih lagi ke penerbangan, terjadi itu juga pada 99-2000, boleh orang mendirikan airline. Dan semua orang mendirikan airline. Mungkin tukang bakyak juga bikin airline gitu ya. Jadi yang dalam pengertian yang tidak ada hubungannya sama sekali, mereka pindah bisnis ke airline. Ada tulisan menarik di satu majalah asing, innocent people doing airline business. And the innocent people doing airline business killing the other innocent people. Itu terjadi sehingga airline begitu banyak. Indonesia nih, mengenai Indonesia majalah asing itu menulis. Iya, iya. Nah, kemudian apa yang menjadi akibatnya adalah orang-orang yang tidak atau kurang memiliki aviation knowledge itu menjadi pemilik perusahaan penerbangan dan menjadi manajer atau CEO atau whatever. Dia membuka memasuki bisnis penerbangan tanpa background knowledge. Ekstrimnya lagi, mungkin mereka berpikiran bisnis airline itu sama-sama bisnis angkot. Nah, ternyata dalam perjalanannya mereka baru kaget-kaget bahwa operating cost untuk maintenance itu ternyata tinggi dan banyak hal yang dia hadapi. Karena ketidaktahuannya dia tahu sambil berjalan, tapi terlambat. Itulah yang menyebabkan antara lain banyak terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena dia tidak mengerti safety. Dia kurang memahami bahwa safety itu dalam penerbangan tidak ada kompromi. Kalau dia tukang bakyak. Ya, kalau dia tidak punya background knowledge tentang aviation, dia tidak mengerti di mana, bagaimana memperlakukan tentang safety itu. Pilotnya juga nggak ngerti bahwa ada safety. Pilot bukan tukang bakyak dong. Pilot bukan pengambil keputusan dalam satu bisnis airline. Dia bagian dari pengambil keputusan, tapi dia bukan yang mengambil keputusan. Ini menarik karena ada keputusan go no go, itu ternyata akhirnya si pemilik airline yang memutuskan. Misalnya ada terjadi seperti itu. Padahal dalam penerbangan itu aturan-aturan dan regulasi, ketentuan dan sebagainya itu semua sudah standar di seluruh dunia sama. Bahwa penerbang itu harus mempunyai kualifikasi yang begini, bahwa pesawat itu harus melewati maintenance yang A, B, C, D, dia harus memenuhi syarat ini dan sebagainya, sehingga pada waktu dia on the ground untuk siap berangkat ada juga yang